kali ini kita jelasin tentang Rasulullah SAW, karena sebentar lagi 12 Rabiul Awal, hari Senin ya. Insyaallah hari Senin 12 Rabiul Awal. Dan insyaallah Senin besok saya akan tausiah di masjid mana tuh, di daerah Bila Pertiwi, Cilodong. Mau ikut nggak? Berangkat atas 4. Jadi unik ini, maulidnya subuh maulidnya, tausiah maulid besok subuh Senin. Ya, jadi karena itu kita akan bahas tentang maulid Rasulullah SAW, sejarah Rasulullah SAW, lebih khusus bagaimana beliau diteladan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Keteladanannya itu bukan hanya sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi keteladanannya itu sejak beliau masih anak-anak, masih kecil juga sudah jadi teladan. Remaja, dewasa, menikah, terus sampai beliau wafat itu teladan. Kalau beliau duduk hebat, jalan hebat, berdiri hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, di mana-mana dia hebat. Makanya Rasulullah itu jangankan kepada keluarga, sahabatnya, kepada musuh pun akhlaknya dikagumi oleh Allah. Sampai Allah menggunakan namanya untuk menggambarkan akhlak Rasulullah. Al-Qalam ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad, akhlakmu sangat azim. Akhlak itu ada 3 tingkatan: hasanah, karimah, azimah. Hasanah ini kalau ada orang berbuat baik, kita balas dengan baik, itu namanya hasanah. Itu hasanah. Itu kategori paling rendah, itu baik, hasanah. Yang menengah namanya karimah, mulia. Orang berbuat buruk kita nggak balas, ya, kita nggak balas, kita sabar dalam apa yang dilakukannya. Nah ini udah berat nih, udah mulai berat nih. Pengennya kan kita balas yang sama, tapi nggak mau dia, karena karimah, mulia. Dan yang lebih tinggi namanya azimah, agung. Apa itu? Orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Dia lempar batu, kita kasih mangga. Nah itu kira-kira. Nah, ketika Rasulullah SAW menuju masjid, sholat 5 waktu, dihina, dicaci maki, diludahi, diejek, kadang dilempari batu, lempari kotoran manusia, Rasulullah tidak pernah membalasnya. Suatu saat, ya, nggak ada yang menghina, nggak ada yang ngejek, nggak ada yang meludahi wajahnya, nggak ada yang lemparin batu. Lalu Rasulullah bertanya kepada warga sekitar itu, jalan menuju masjid, mana orang yang suka ngejek saya, menghina saya? Ya Rasulullah, orang itu sakit, iya. Apa kata Rasulullah? Dia datang ke rumah orang itu, orang Yahudi, orang kafir. Dia jenguk, dia doakan, dia obatin. Lalu orang Yahudi itu ngomong, ya Muhammad, setiap hari kamu menuju masjid, melewati jalan ini, saya hina, saya caci maki, saya ejek, saya ludahi wajahmu, lemparin batu kadang. Tapi ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya. Ketika saya sakit, engkaulah yang mengobati penyakit saya. Apa kata Rasul? Kata orang tadi, mulai saat ini ya Muhammad, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlaknya yang luar biasa. Kira-kira bisa nggak kita begitu, Pak? Ini mau ke masjid,
ada yang hina, ada yang ngejek, ada yang lemparin batu. Apa yang kita lakukan? Dia sakit, kita apain? Mampus lu biar mati. Nah itulah kita. Makanya sampai Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Rasulullah istirahat siang, namanya qulailah, tidur siang sesaat. Ini sunnah nih Pak. Sunnah yang kadang-kadang kita meninggalkannya. Orang Jepang melakukannya. Orang Jepang bukan Muslim tapi melakukan tidur siang. Tidur siang ini sunnah. Perusahaan, ada sebuah perusahaan di Jepang, coba aja lihat di Google link perusahaan. Dia menerapkan tidur siang kepada seluruh karyawannya. Sekolah, ada sekolah di Jepang menerapkan tidur siang di sekolahnya sekitar 1 atau setengah jam habis zuhur atau sebelum zuhur. Kira-kira begitu. Apa yang terjadi? Perusahaan itu setelah tidur siang, lalu makan siang, lalu bekerja lagi, perusahaannya bukan menurun omsetnya, makin hari makin meningkat. Kenapa? Sunnah Nabi dilaksanakan orang Jepang. Sekarang orang kita tidak melaksanakan sunnah Nabi. Sunnah tidur siang. Kenapa? Setan gak pernah tidur siang. BBS bobo siang. Benar kan? Ini kebiasaan almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya mendampingi beliau 5 tahun. Beliau itu kalau siang itu tidur, baik sebelum zuhur atau setelah zuhur, jangan diganggu. Saya pijitin, kegemaran dia pengen dipijit. Saya bawa pijit dulu ya. Nanti kalau udah ngorok gitu ya biarkan. Ya pulang kerjaan yang lain. Oh iya bang, saya pijit. Nah, tidur siang. Untuk apa tidur siang? Supaya kita bisa bangun malam tahajud. Itu maksudnya. Supaya kita bisa ibadah malam harinya. Ya itu diantara hikmahnya. Tidur yang sunnah itu Pak, setelah isya, setelah sebelum zuhur itu sunnah. Yang makruh setelah subuh, setelah maghrib, setelah asar itu makruh tuh. Makruh itu bukan haram, tapi akibat efeknya kepada fisik kita. Banyak penyakit disebabkan karena tidur habis subuh, tidur habis asar, tidur habis maghrib. Penyakit macam-macam, jantung lah, diabetes lah, macam-macam penyakit, kolesterol lah. Kata orang tua kita dulu, kalau tidur habis subuh apa Bang? Rezekinya dipatok ayam itu. Ada nggak sunnah Nabi? Nah itu kembali lagi. Ketika Rasulullah tidur siang di bawah pohon, ada namanya Datsur namanya, seorang kafir. Datsur. Rasulullah lagi tidur, namanya lagi tidur kan? Ya, dia dengan pedang yang terhunus di leher Rasulullah. Lalu Rasulullah bangun, ya Muhammad, siapa yang membantumu? Siapa yang menolongmu? Nih, leher sudah di pedang, udah di lehernya, di pedang lehernya. Allah Akbar. Rasulullah tenang aja. Allah, kalimat Allah oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Dastur gemetar tubuhnya, keringat dingin, jatuh pedang. Lalu apa yang Rasulullah? Diambil pedang itu. Hai Dastur, sekarang siapa yang menolongmu? Enggak ada ya Rasulullah, kecuali engkau. Ini pedang, silakan kamu pulang. Coba kalau kita terjadi begitu. Lagi tidur siang nih, ada perampok ditodong kita dengan golok, dengan pistol. Ya, totok, siapa yang menolongmu? Allah. Pistol jatuh, golok jatuh, kita ambil. Apa diapain orang itu? Dibunuh ya, tuh begitu gitu. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kisah-kisah ini kita bisa menarik kesimpulan Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Makanya kita mesti mencontohnya. Memperingati Maulid itu bukan hanya kita sekedar membaca rawi, berjanji, hadrah, tapi bagaimana kita meneladaninya dalam kesehariannya. Beliau itu hebat dalam posisi apapun. Dan kenapa kita mesti mencontohnya? Alasan pertama, Rasulullah itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Seandainya Nabi kita itu malaikat, kita sulit mencontohnya. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu, kita punya nafsu. Malaikat itu Pak dikasih perempuan yang cantik
fanatik banget, nggak mau dia. Dikasih uang banyak nggak mau, berlian nggak mau, dikasih jabatan no way, karena tidak punya nafsu, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencontoh malaikat sulit kita, karena kita nggak pernah lihat dan nggak punya nafsu. Nabi Muhammad itu bukan jin. Kalau jin gimana nyontohnya, kita nggak pernah lihat. Nabi Muhammad itu bukan Superman. Gimana nyontohnya Superman pakai celana dalam aja di luar. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau makan, kita juga makan. Beliau minum, Rasulullah minum, kita juga minum. Beliau punya istri, kita punya istri. Sama. Beliau bekerja mencari nafkah, kita juga sama. Bedanya kalau beliau makan, beliau itu makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit. Nah itu. Beliau tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit. Nah itu. Beliau berkeringat dari Rasulullah itu wangi. Padahal waktu itu nggak ada minyak wangi semerbak harum gitu, nggak ada. Seperti yang murah ini 15.000 misalnya, nggak ada. Ya, ini beli semalam. Ya, lagi pengajian mau beli, Ustadz beli ini, ya saya beli langsung. Allahu Akbar, 15.000 murah, alhamdulillah, enak juga ternyata. Kalau saya belinya banyak ya, Allah Akbar. Apalagi yang di Arab tuh, waduh, saya waktu haji itu beli minyak wangi, sekarang udah habis. Mantep banget minyak wanginya itu asli itu. Nah, harum keringatnya, bahkan disukai oleh istri beliau Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah SAW sering manggil Aisyah itu dengan panggilan yang menyenangkan. Nanti kita bahas ya, harum bisa rumah tangga Rasulullah. Panggilannya apa? Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Kenapa bisa semakin hari Aisyah itu semakin cantik, wajahnya kemerah-merahan? Di antara rahasianya adalah Rasulullah itu kalau pulang dakwah, pulang berdagang, pulang membela agama Allah, berjihad, pakaian dibuka, pakaiannya itu berkeringat wangi semerbak harum. Lalu pakaiannya itu sama Aisyah itu dilap ke wajahnya. Makanya wajah Aisyah itu semakin hari semakin cantik, kemerah-merahan. Jadi kalau abang-abang, ya, bapak-bapak kalau pengen punya istri cantik, semakin hari semakin cantik, baru pulang dari ngajar sekolah, baru pulang dari nyangkul, baru pulang ngorek, kaos buka, pakaian buka, suruh diusapkan ke wajahnya, insya Allah. Bukan kemerah-merahan yang ada mabok, pingsan, beda. Rasulullah itu teladan terbaik. Itu baru fisiknya. Belum kalau kita lihat perjalanan hidupnya. Ternyata saya baca buku ini ya, ini karangan sekarang udah Profesor Dr. Sophie Antonio. Nama aslinya Antonio Guancung. Jadi orang Buddha ya, orang dulu adalah orang Buddha ya. Masya Allah, bukunya luar biasa. Muhammad SAW, super leader, super manager. Nah, masa anak-anak beliau Rasulullah ini kan yatim piatu, ditinggal ayahnya dan ditinggal ibunya. Abdullah, ibunya itu meninggal ya ketika usia 6 tahun. Jadi yatim piatu sudah usia 6 tahun sudah yatim piatu. Lalu diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang. Jadi sejak usia 12 tahun itu sudah menjadi seorang pedagang. Pedagangnya ini bukan lintas kampung tapi lintas negara. Sam itu Syria sekarang. Dari Mekah ke Syria itu perjalanannya Pak berapa ratus kilometer, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Setiap Rasulullah ikut dengan Abu Thalib dinaungi oleh awan. Jadi nggak kepanasan. Jadi ada AC-nya gitu. Kalau naik mobil pakai AC walaupun panas kan nggak panas kan? Nggak panas tuh. Padang pasir kalau panas 50 derajat Celcius. Ketika haji, waktu saya wukuf di Arafah, melempar jumroh 50 derajat Celcius, panasnya luar biasa. Nah Rasulullah itu ada awan di atasnya dan nggak ada AC, awan yang melindunginya. Dalam perjalanan secara singkat berjumpa dengan seorang ahlul kitab, pendeta. Namanya Humairah. Lalu pendeta itu
menyampaikan, tolong jaga anak ini. Saya melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini. Tanda-tanda kenabian, iya. Buktinya dalam perjalanan ada awan. Buktinya akhlaknya luar biasa. Ya, usia 12 sampai 37 tahun. Rasulullah ketika muda, ya, sejak dari umur 12 tahun remaja itu sudah sangat jujur sekali, amanah. Kejujurannya ini di zaman ketika orang gak ada yang jujur. Semua orang itu kalau dagang, kalau nggak curang, menipu, zolim, begitu aja kalau dagang. Tapi Rasulullah sangat jujur, nggak pernah dia bohong. Makanya diberikan gelar oleh orang Quraisy Al-Amin karena jujurnya, karena amanahnya. Ya baik. Makanya pagi ini kita nanti ada jujur ayam, ada jujur kacang hijau, bubur maksudnya. Kemarin subuh keliling di Masjid Al-Fat Bela Kasa. Alhamdulillah di hari langsung 6 ustaz. Ya. DKM hanya ngasih makan aja bubur. 6 ustaz. Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdul Zuhur Yusuf, Ustaz Kiai Haji Marani Ismail, Ustaz Kiai Haji Musli Hajiz, saya sendiri, Ustaz Syarifudin Zikr, Ustaz Saiful Anwar. Maulid kita jam 6 selesai. Alhamdulillah berkah. Ya ada 40 motor, sekarang makin banyak, makin menyebar. Alhamdulillah berkah. Kapan Nurul Falah yang mengundang Azikr? Ya, nggak usah mikirin, banyak jamaah ibu masih makan aja. Ya nasi uduk boleh. Ya, apa ya? Sabtu, setiap Sabtu kita keliling. Kemarin di Bela Kasa, tapi jadwalnya sekarang udah penuh sampai Oktober nih. Alhamdulillah sudah mulai banyak umat mengundang kita gitu ya. Alhamdulillah, nggak usah ngurusin. Bayangin kalau ngundang 5 ustaz, berapa kalau bayarnya? Kalau 1 juta itu 6 juta kan? Tapi nggak dipikir, nggak usah. Yang penting kasih makan konsumsi. Masya Allah, luar biasa. Setiap Sabtu kita keliling. Foto mau ikut. Ya, besok dekat Sabtu besok di perumahan Melati Hills, Parung Tengah, Duren Mekah. Ya itu di Parung Tengah ada perumahan Melati Hills, klaster kecil. Namanya Masjid Rolatul Muawwah, dekat ya. Ya berangkat jam 4 ya keburu dekat Duren Mekah atau ke rumah saya dulu berangkat pakai motor gitu ya. Saya kadang pakai motor kalau dekat, kalau berangkat ramai pakai mobil. Bila Kasa itu di Depok 2. Nah, kita keliling terus. Nanti Sabtu berikutnya di daerahnya Pak SB, Cikeas Bogor. Wah, luar biasa. Ada yang ngundang berkah. Makanya namanya subuh berkah. Dulu namanya suling, subuh keliling. Sekarang namanya 2, suber suling. Azikro, subuh berkah, subuh keliling. Setiap Sabtu kedua insya Allah Ustaz Syukur hadir, insya Allah. Kalau dia nggak ada acara di luar kota, dia akan hadir setiap Sabtu kedua. Nah kembali lagi, nah Rasulullah SAW itu sudah mendapatkan al-amin. Karena itulah orang nitipin barang, nitipin emas, nitipin berlian, nitipin onta, nitipin barang-barang berharga. Kenapa? Kalau nitip kepada Muhammad al-Amin tidak akan berkurang. Ya, kalau saya nitip omongan itu kadang-kadang dilebih-lebihin. Tapi kalau nitip harta gimana? Nitip duit itu Pak Sidik biasanya. Misalnya kurang, ya kan ya. Nah Rasulullah ini sangat jujurnya. Itulah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk punya bisnis sendiri. Mungkin kalau sekarang semacam punya bank, ada orang nitip barang-barang mewah, barang berharga itu kepada Muhammad al-Amin. Ini dibahas oleh Pak Sapi Antonio ini. Itu yang menyebabkan beliau itu kaya raya. Beliau menjadi karyawan Khadijah, pegawainya Khadijah yang sudah kaya raya, tapi juga beliau punya perusahaan sendiri karena banyak orang nitip. Karena itu ketika beliau menikahi Khadijah, maharnya mas kawinnya, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena dia punya perusahaan sendiri, walaupun dia dapat gaji dari calon istrinya yaitu Khadijah. Beliau mas kawinnya 20 ekor onta ditambah emas 12 kilogram. Wah, berapa? Ya masya Allah. Nikah pada tahun 595 Masehi. Kira-kira kalau disuruh rupiahkan kira-kira 5 miliar. Rasulullah melamar Khadijah yang ketika itu Khadijah usianya 40 tahun, ya. Rasulullah umur 25 tahun, mahar mas kawinnya 5 miliar.
Coba ada di pondok ini orang nikah dengan mas kawin 5 miliar Pak Amir, Pak Haji Ainun, ada? Nggak ada. Masya Allah. Kenapa bisa kaya raya Pak? Ini kadang-kadang kita membahas Nabi Muhammad itu miskinnya doang. Iya miskin. Waktu kalau beliau sudah wafat, menjelang wafat. Jadi kaya banget, sederhana, miskin banget ketika akhir hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena pembahasannya kita lengkap. Kalau membahas masalah miskin, iya ketika akhir hidupnya. Kaya ketika masa mudanya. Kalau pejabat sekarang masih mudanya miskin, ketika jadi pejabat kaya. Kalau Rasulullah pemimpin dunia akhirat kita kaya sekali hartanya, masa tuanya miskin sekali. Kenapa mana harta yang banyak itu? Untuk umat, untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang susah. Seluruhnya hartanya nggak punya, habis semuanya. Bahkan Rasulullah di akhir hidupnya itu pernah 3 hari nggak makan. Ketika memimpin sholat, Umar bin Khattab nggak usuk waktu itu sholat. Lalu dia berpidato habis sholat, nggak zikir langsung. Hai para sahabat, kalau Umar tuh cekatan banget, jadi baperan ketika orang ada susah. Baperannya tuh luar biasa bagus. Hai para sahabat, siapa di antara kalian, saya tadi nggak khusus sholat, saya mendengar suara apa tuh perut lapar gitu. Nggak ada yang jawab. Rasulullah tersenyum. Alhamdulillah Umar, 3 hari saya tidak makan apa-apa. Umar nangis, semua sahabat nangis. Lalu berpidato, hai sahabat-sahabatku, pemimpin Romawi, pemimpin Persia, hidup dengan mewah, makanan yang nikmat. Pemimpin kita, presiden kita, panglima perang kita, dunia akhirat, nggak makan 3 hari. Nangis semua sahabat. Tuh, luar biasa Rasulullah di akhir hidupnya. Beliau kadang nggak. Beliau itu nanya dulu kalau mau tidur. Beliau nanya dulu, ya Humairah, ada nggak uang di rumah kita? Ada, infakkan, sedekahkan. Rasulullah kalau mau tidur, ya nanya dulu, ada uang nggak? Kalau ada uang, suruh infakkan. Beliau nggak bisa tidur kalau di rumah masih ada duit. Beda dengan kita nggak bisa tidur kalau di rumah nggak ada duit. Subhanallah. Kembali lagi masa mudanya beliau luar biasa, menikah dengan Khadijah. Lalu mempunyai anak-anaknya itu 6 dari Khadijah, 6. Saya sebutin. Pertama Qasim. Qasim ini anak Rasulullah meninggal di bawah usia 2 tahun. Makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim, kan bapaknya Qasim. Kemudian yang kedua Zainab. Zainab ini lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah. Menikah dengan Abdul As bin Rabi. Ya, wafat pada tahun ke-8 Hijriah. Yang ketiga Abdullah. Abdullah ini meninggal masih kecil, lebih muda dari Qasim. Jadi berarti usianya di bawah 2 tahun juga. Sini dipanggil At-Thayyib At-Tahir. Yang keempat Ruqayyah. Ruqayyah ini lahir tahun 33 dari kelahiran Rasulullah. Menikah di zaman jahiliyah dengan Utbah bin Abu Lahab. Setelah cerai menikah dengan Utsman bin Affan. Karena waktu itu Utbah ini masih kafir, maka bercerai dengan lalu menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian anak kelima Rasulullah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini ya menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab. Ya, selanjutnya beliau juga diceraikan karena belum Islam, belum menikah dengan Utsman bin Affan sampai wafat Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum menjadi istrinya dari Utsman bin Affan. Kemudian yang keenam Fatimah Zahra, yang terkenal ya, yang kita tahu Fatimah Zahra, ya lahir pada 1 tahun sebelum kenabian. Beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Fatimah usianya 15 tahun, Ali bin Abi Thalib 21 tahun. Beliau dari perkawinannya punya 6 anak, 3 laki-laki Hasan, Husain, Muhsin, 3 perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Yang Ruqayyah meninggal dewasa, Muhsin meninggal ketika masih janin keguguran. Itu anak Rasulullah dari Khadijah, 6 anak. Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Yang menarik jemaah rahimakumullah, anak-anak Rasulullah SAW yang laki-laki meninggal sebelum sebelum usia 2 tahun bahkan. Ini rahasianya apa? Kalau anak laki-laki itu kan kebanggaan. Kenapa anak Nabi meninggal masih kecil? Karena sehingga Rasulullah itu ya sangat-sangat terpukul. Apalagi beliau menikah dengan seorang wanita yang
yang pemberian dari Raja Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah ini punya anak namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim juga meninggal di usia 1 tahun 10 bulan. 3 anak laki-laki Rasulullah, dari Khadijah 2, dari Maria Al-Qibtiyah 1, yaitu Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim. Rasulullah nangisnya luar biasa, tapi ditegur sama Allah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Inna a'toina al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Bukan ditegur ya, begini. Orang-orang kafir itu ya memberikan gelar ketika anak Rasulullah yang laki-laki meninggal di waktu kecil apa? Al-Abtar, Muhammad Al-Abtar, Muhammad Al-Abtar, terputus. Jadi nggak punya keturunan yang dibanggakan, karena laki-laki itu dibanggakan. Allah turunkan surah Al-Kautsar. Yang Abtar itu bukan Nabi Muhammad. Yang Abtar itu orang yang terputus dari rahmat Allah, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau berkurban, orang-orang kafir. Itu Abtar. Nah, anak Rasulullah SAW seperti ini ya. Jadi ada semua anak Rasulullah itu 7 anaknya. Ya, jadi kalau ada nanti ujian, ya kuis, anak Rasulullah berapa? 7. Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, Zahra dan Ibrahim. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat sekarang istri-istrinya Rasulullah SAW. Ada berapa Pak istrinya? 12. Salah berarti. Ya, ada 12. Bahkan saya baca buku satu lagi sahabat saya, namanya gurunya Faza, Kiai Haji Doktor, sekarang udah Doktor Deden Bakhyaruddin, 13. Kalau menurut Safi Antoni 12. Ya, Safi Antoni 12. Menurut dia telah lagi dari kitab. Dia ahli kitab nih. Orang ini Masya Allah hafal Quran, kitabnya hebat banget. Masih muda, umurnya di bawah saya. Gurunya Faza, punya pesantren namanya Indonesia Murojaah. Beliau itu hafal Quran, ahli tafsir. Oh, kalau nggak jelasin tuh di Az-Zikr, Masya Allah. Tafsir Yasin saja jelasin itu 1 ayat bisa setengah jam. Hebat banget. Ya pernah di TV itu, di Metro TV. Nah, beliau ini menjelaskan isi Rasulullah itu 13, kalau di sini 12. Mari kita lihat isi satu-satu. Lalu apa alasannya Rasulullah menikah sampai banyak? Harus diakui bahwasanya Rasulullah punya 1 istri itu lebih lama dibandingkan dengan punya banyak istri. Rasulullah SAW itu pernah menjadi bermonogami selama 25 tahun. Kemudian beliau pernah 1 tahun berbudak. Budak itu artinya tidak punya istri selama 1 tahun. Itu usia 50 tahun. Nah, saya jelasin ini. Rasulullah itu punya istri dengan Khadijah. Usia beliau dari 25 sampai 50 tahun. Nah, Rasulullah sangat cinta dengan Khadijah. 50 sampai 51 tahun beliau udah punya istri, pernah duda. Jadi kalau pengen belajar dari Rasulullah itu, Rasulullah pernah duda juga. Cuma jangan lama 1 tahun. Kemudian beliau menikah lagi, yaitu di usia 52 sampai 63 tahun. Artinya beliau berpoligami ini hanya 11 tahun. Bandingkan beliau punya 1 istri 25 tahun. Lalu apa alasannya poligaminya Rasulullah? Pertama dengan Khadijah. Khadijah ini pengusaha, keturunan pengusaha Quraisy. Ya, 6 sebelumnya Khadijah ini punya anak, 4 anak dari suami sebelumnya. Menikah dengan Rasulullah 6 anak, 2 kali janda. Usianya 40 tahun. Kenapa Rasul menikahinya? Pertama, Allah memberikan petunjuk untuk menikahinya. Wanita kaya raya tapi dermawan sekali. Wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, mendukung perjuangan Rasulullah dalam dakwah. Khadijah. Makanya saking cintanya Rasulullah dengan Khadijah, beliau nggak nikah 1 tahun tadi. Saking cintanya beliau sering menyebut nama Khadijah di hadapan Aisyah. Padahal udah wafat tuh, disebutin namanya Aisyah tuh sampai apa? Sampai cemburu ketika pelepah korma, daun korma yang masih hijau itu masih apa ya? Basah, kering gara-gara cemburunya Aisyah dengan Khadijah. Karena menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah yang luar biasa. Perjuangan. Makanya kalau pengen perjuangan kita cepat tuh, cari istri yang kaya raya. Nah, seperti Khadijah. Ya kan, Rasulullah begitu. Nah, tapi beda umurnya jauh banget, 25 tahun dengan 40 tahun. Kemudian Rasulullah menikah dengan namanya Saudah binti Jum'ah.
Zaudah ini usianya 70 tahun. Jadi kalau Toto kawin lagi, pilih Saudah, umurnya 70 tahun. Anaknya 12. Wanita hitam, janda dari As-Safran bin Amr yang wafat ketika dalam perang, dalam jihad, menjadi perisai Rasulullah. Rasulullah itu pas pampresnya, ya pas pampres lah ya. Apa itu yang dekat dengan presiden. Jadi beliau wafat ketika perang karena menjaga Rasulullah supaya jangan wafat. Beliau wafat, dia tanggung jawab. Suaminya meninggal, dia menikahi Saudah, orang Sudan, gemuk, hitam, umurnya 70 tahun Rasulullah nikahi. Jadi kalau mau bapak-bapak nikah lagi, pilih hitam, gemuk, 70 tahun, anak 12. Hidupnya susah. Ayo coba berani kan? Kira-kira istri kita ikhlas gak, Pak? Kita aja yang gak ikhlas. Tuh, jadi bukan karena nafsu, jadi salah paham orang-orang yang talis. Yang kedua, Rasulullah menikah dengan Zanab binti Jahsam. Zanab ini mantan istrinya Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan pernikahan itu harus kupu. Kan harus kupu. Zaid bin Harisah. Nah ini janda. Yang keempat, Ummu Salamah. Usianya, kalau tadi janda usianya masih muda, 45 tahun. Kemudian Ummu Salamah ini seorang janda yang kayak Mama Dede, pinter pidato, pinter ceramah. Ya, pinter pidato, pinter ceramah kemana-mana. Usianya 62 tahun. Kenapa Rasulullah menikahnya? Allah memerintahkan untuk membantu berdakwah kaum ibu-ibu. Sebab ibu-ibu itu kalau ceramahnya ibu-ibu lebih nyambung, ya lebih nyambung. Saya ngisi pengajian di Majelis Ta'lim Al-Qahar. Ada 3 ustaz, 1 ustazah. Nah, kalau udah ustazah yang ceramah itu saya dengerin ya. Karena kan waktu kalau penutupan itu kita kumpul tuh 3 ustaz, 1 ustazah. Emang nyambung banget gitu ya, sama-sama ibu-ibu kan enak ya. Nah, itu. Nah Rasulullah menikahi itu seorang janda pandai pidato, namanya Ummu Salamah. Ya. Kemudian yang kelima, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini bercerai dengan Ubaidah bin Jahsi. Kenapa? Karena suaminya masuk agama Kristen, murtad, menyelamatkan ya wanita ini dari keimanan agar suami jangan ikut suami yang murtad masuk agama Kristen. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Juwairah binti Haris. Juwairah ini adalah anaknya 17. Anaknya 17, Pak. Umurnya 65 tahun loh, lebih banyak lagi anaknya. Banyak anak yatim. Jadi Rasulullah nikah itu karena banyak anak yatimnya. Budak tawanan perang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Safiyah binti Hasi Akhtab, wanita dari kalangan Yahudi Bani Nazir. Mantan istrinya Salam bin Kisyam dan Kinar bin Abil Quqaid, anaknya 10, 2 kali janda. Rasulullah menjaga keimanan Sofia dari boykot orang-orang Yahudi. Kemudian yang ke-8, Maimunah, usianya 63 tahun. Ya. Dia ini Yahudi Bani Nazir. Maaf. Alhamdulillah. Kemudian 9, Zainab binti Huzaimah. Ya, dia ini ibunya anak-anak yatim, fakir miskin. Dia punya yayasan lah, sekarang semacam yayasan anak-anak yatim di rumahnya. Usianya 50 tahun dan gak ada donaturnya. Rasulullah menikahinya. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini raja atau budak punya raja. Rasulullah dapat gadis. Ya, maksudnya dapat hadiah dari Raja Mesir, Iskandaria Mesir. Raja itu udah ngasih hadiah, senang banget karena Rasulullah menerimanya dan menikahinya lagi. Senang kan? Raja masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Dapat apa dia lagi ceramah, dapat perempuan suruh nikahi. Oh senang itu panitia ya. Cuma masalah di rumah gak senang. Yang ke-11, Hafsah. Hafsah ini anak dari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW. Ya, dia janda dari Quraisy bin Huzafah yang meninggal dalam perang Uhud. Dia wanita pertama hafal Al-Quran 30 juz. Ya, wanita pertama hafal Quran 30 juz. Anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi supaya dekat dengan sahabat yang menikahi anaknya. Yang ke-12, Aisyah, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, yang gadis. Jadi yang gadis itu hanya 2, Maria Al-Qibtiyah
jadi pemberian dari Raja Mesir, dan Aisyah anak dari Abu Bakar Siddiq. Usianya 9 tahun. Masih kenapa? Cerdas. Kalau Rasulullah ngomong langsung hafal. Kecerdasannya luar biasa. Makanya banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah itu sangat cerdas. Itulah di antara alasan kenapa Rasulullah menikah. Dan ini namanya khususiat. Khususiat ini hanya boleh bagi Rasulullah. Umatnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dibatasi oleh Allah sampai 4. Fankihu ma tabalakum minan nasi masna wa sulasa wa ruba'a. Ini khususiat. Sama Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Umatnya boleh. Ya, Rasulullah itu wajib melaksanakan sholat tahajud, umatnya sunnah. Khususiat dan khusus bagi Nabi. Ada yang khusus nanti kita perbaca yang khusus. Nah inilah Rasulullah dengan keluarganya. Beliau teladan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada cucunya. Teladan terbaik dalam setiap kehidupannya. Ya, beliau kalau makan selalu berdua, sepiring berdua. Kalau minum segelas berdua. Jadi ya Rasulullah itu nanya dulu ke Aisyah, ya Humairah, mana bekas bibirmu? Jadi kalau Rasulullah itu minum misalnya nih bibirnya Rasul Aisyah dari sini, dia minum dari sini. Bismillah. Begitu Pak. Jadi nggak pernah Rasulullah itu minum dari gelas yang lain sampai begitunya. Coba praktekkan. Nanti baru pulang, bapak minum, bini bapak suruh minum dulu. Iya. Padahal belum gosok gigi, makan jengkol, lalu bekas bibirnya kita minum, insya Allah muntah kita. Itulah di antaranya. Rasulullah tuh makan bersama, minum bersama, sholat bersama, sholat tahajud bersama. Tapi Aisyah nggak sanggup. Kenapa? Karena tahajudnya Rasulullah itu dari tengah malam sampai subuh. Saya pernah ngikutin tahajud Ustaz Arifin dari jam 2 nggak sampai jam 1. Bacanya 7 surah. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Mulk, Al-Muzammil, surah Jin dan surah Al-Fajr. Alhamdulillah, antuk-antuk. Berat, Masya Allah. Nikmat tapinya. Itu ketika di kamar berduaan di Masjidil Haram, di masjid ya. Lalu setelah selesai tahajud baru kita ke Masjidil Haram. Waktu umroh bareng sama beliau satu kamar. Itu paling nikmat hidup ya. Nah itu sampai begitu. Itu baru tingkatan ustaz ya. Kalau Rasulullah Pak kakinya bengkak lantan rahmat berdiri ruku sujudnya. Aisyah nanya, bang abang ini kan udah dijamin masuk surga. Abang ini kan dosanya udah diampuni gitu-gitu amat sih tahajudnya. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Apakah aku ini hamba yang bersyukur? Begitu. Udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosa yang lalu akan datang, sampai tahajudnya kakinya bengkak. Bayangkan Tuhan. Nabi dijamin masuk surga, dosa diampuni, tahajudnya kakinya bengkak. Makanya banyak nih zaman dulu malah yang kakinya bengkak. Keseleo dan udah di motor atau asam urat, bukannya tahajud ya. Inilah di antara sedikit tentang perjalanan Rasulullah. Masih banyak, karena bukunya tebal banget kan ya. Pembina jadi orang. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini menambah semangat kita untuk meneladani Rasulullah. Kalau kita meneladani Rasulullah, yakinlah kita mendapatkan syafaat. Bapak ya, jamaah rahmatullah, sekarang ada sayembara hadiah umroh gratis dari Majlis Az-Zikra. Dengan syarat setiap hari Bapak setor 10.000 minimal sholawat. Ada nanti saya kirim channelnya ke siapa ya. Jadi nanti Bapak harus punya bukan tasbih, jadi digital. Digital itu ketahuan kan, di videoin dan setiap hari dan di foto dan video setiap hari. Hari ini misalnya 10.000 nih selesai kan, sholawat ya, video dan foto. Sholawat apa aja? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala 10.000 sehari. Itu hadiahnya umroh. Umroh gratis ya. Ini benar nih. Ini udah banyak nih. Dari sebenarnya nih sudah tertinggal dari sejak 1 Rabiul Awal sampai akhir Rabiul Awal. Masih kesempatan kan? Karena baru 11 Rabiul Awal, besok kan 12. Masih kesempatan, masih banyak. Ya. Nanti siapa yang paling banyak sholawatnya dipilih untuk umroh. Berapa orang wallahu a'lam. Pokoknya rahasia. Dan bukan hanya umroh, hadiah menarik lainnya macam-macam. Penyemangat, bisa hadiah handphone, TV dan sebagainya. Itu bagus ya. Jadi dengan punya handphone digital yang bisa ketahuan berapa
sampai salawat. Masya Allah, ini luar biasa, terobosan terbaru dari Ustadz Syukur, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, untuk semangat bersalawat kepada Rasulullah. 1 salawat 10 rahmat, 10 ampunan dosa, 10 derajat. Karena itu di bulan Rabiul Awal ini banyakin salawat, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dengan bisa mendengar dari Rasulullah dalam keseharian kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sehingga kita berhak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul